Masalah pondok pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah milik Rizik yang diketahui menempati lahan PTPN 8 ternyata makin berbuntut panjang. Saya sendiri jadi bingung karena ternyata banyak aspek yang dikaitkan. Masing-masing pihak saling membela, terutama pihak Rizik. PTPN sebelumnya sudah pernah melayangkan somasi agar pesantren tersebut dikosongkan segera. Pengurus pondok pesantren tersebut menyatakan siap melepas lahan di kawasan Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Tapi ada syaratnya. PTPN 8 diminta mengganti uang pembangunan pondok pesantren. Istilah lainnya, ganti rugi. Pengurus pesantren siap melepas lahan jika dibutuhkan negara. Tapi silakan bayar ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli tanah overgarap, kata Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam sekaligus kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar. Aziz juga meminta PTPN membayar biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh pengurus pesantren. Alasannya, pondok pesantren ini memiliki perkebunan yang sangat subur, yang diurus oleh para santri dan sudah ditanami berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Biaya ganti rugi ini nanti dipakai untuk membangun pesantren di tempat lain. Lahan seluas 31 hektar tersebut merupakan tanah yang sudah digarap oleh masyarakat. Lahan tersebut termasuk overgarap tanah. Di media lain disebutkan kalau Aziz mengatakan pondok pesantren berdiri di atas lahan PTPN 8 berstatus HGU. Akan tetapi PTPN menelantarkan lahan tersebut dan tidak menguasai lahan tersebut secara fisik selama 30 tahun. Saat tanah itu dijual kepada Rizik, masyarakat sudah menggarap lahan yang ditelantarkan PTPN 8 selama lebih dari 30 tahun. Ini agak aneh memang. Lahan yang tak terurus bukan berarti bisa seenaknya menguasai lahan milik orang atau pihak lain. Ini entah siapa yang ngawur. Entah pihak FP-nya atau pejabat pada saat itu sehingga masalahnya jadi semrawut sampai sekarang. Meskipun mereka meminta ganti rugi, akan tetapi sepertinya akan sulit. Juru bicara Badan Pertanahan Negara (BPN), Taufikul Hadi mengatakan, pihak Rizik tidak bisa meminta ganti rugi karena lahan tersebut milik PTPN. Selama tanah tersebut tidak dilepas oleh PTPN, masyarakat tidak bisa memperjualbelikan. Tanah tersebut boleh dimiliki masyarakat dengan syarat ada izin dari Menteri BUMN. Pihak BUMN nantinya akan mempertimbangkan akan melepas atau tidak. Apakah boleh memiliki tanah itu? Bisa saja sepanjang mau dilepas oleh Menteri BUMN. Untuk dilepas Menteri BUMN harus mengajukan permohonan kepada Menteri BUMN. Menteri boleh mempertimbangkan pelepasannya jika dianggap permohonan itu masuk akal. Tapi jika Menteri BUMN tidak menyetujui, maka status tanah itu tetap dikuasai oleh PTPN, katanya. Saya kurang paham masalah hukum terkait pertanahan ini. Tapi secara logika, kalau PTPN berani mensomasi artinya mereka punya bukti atas kepemilikan lahan tersebut. Dan FP akan terkena masalah baru dan kemungkinan harus get out. Pakar pertanahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin juga menilai klaim Rizik soal lahan yang terlantar selama 30 tahun tidak sepenuhnya tepat. Dia merujuk pada PP nomor 11 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Adanya pengecualian penelantaran jika tanah itu milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian atau lembaga. Selain itu HGU kegunaannya itu untuk perkebunan, pertanian, dan pertambakan atau kepentingan ketahanan negara dan juga diperuntukkan untuk masyarakat kecil, seperti petani yang tidak memiliki tanah untuk bercocok tanam. Intinya pendirian pondok pesantren tersebut telah menggunakan lahan yang tidak sesuai dengan haknya, karena mendirikan bangunan di aset negara. Yah. Kita lihat saja nanti bagaimana akhir perseteruan antara Rizik dan PTPN 8. Tapi hal ini mirip dengan banyak kejadian di negara ini.
penduduk membangun pemukiman liar di atas lahan negara. Begitu negara mau memakai lahan tersebut, penduduk sulit direlokasi, malah diprovokasi dan memprovokasi untuk melawan balik dengan alasan kemanusiaan dan HAM. Mau tak mau, negara harus ganti untung. Jelas-jelas mereka melanggar aturan bangunan di atas lahan yang bukan semestinya. Kalau secara logika, bangun bangunan di atas lahan yang meskipun terlantar dan tak tergarap, tetap itu hak pemilik lahan. Ibarat ilustrasinya begini, ada istri orang yang sudah tidak dipedulikan suaminya, istri terlantar, tapi belum cerai, apakah itu berarti pria lain boleh menggarap? Bagaimana menurut Anda?